Nomor 6. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah momen gaya itu berarti torsi ya. Torsi itu ngitungnya gaya kali jaraknya terhadap poros. Nah, kebetulan porosnya di A gitu ya. Berarti untuk F1 dia di poros berarti nggak usah dipakai. Oke, karena kan jaraknya 0 ya. Terus F2 berarti jarak ke porosnya adalah jarak AB gitu ya, 2 meter. Untuk F3 berarti jarak ke porosnya adalah AC, yaitu 2 ditambah 1 berarti 3 meter. Sedangkan untuk si ini nih F4, karena di D berarti jarak ke porosnya adalah AD, itu 3 tambah 1 tambah 2 gitu ya. Ngitungnya tadi gaya kali jarak. Nah, hati-hati di sini itu ada tanda plus minusnya juga. Jadi biasanya untuk yang searah jarum jam itu dianggap positif, dan yang berlawanan jarum jam itu dianggap negatif. Jadi anggaplah kayak apa ya, yang gue muter gini engsel gitu ya. Oke, jadi porosnya ini nih. Ini kalau ditarik gitu kan dia akan berputar ke sana ya. Nah, ini tuh berarti berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam dianggap ini negatif gitu ya. Kemudian kalau yang ini kalau ditarik gini berarti dia ke sana. Ini tuh berarti searah jarum jam, dia positif. Gitu, ini juga ya, sama. Ini juga positif. Gitu. Berarti untuk sigma torsinya adalah F3-nya di sini minus ya. F2-nya positif, berarti F2 dikali AB gitu. Terus F3-nya minus berarti dikurang F3 dikali AC. Lalu F4-nya positif lagi berarti ditambah F4 dikali AD. Tinggal dimasukin angkanya. F2-nya itu 4 Newton, jarak AB itu 2, dikurang F3-nya 5 Newton, jarak AC itu 3, ditambah F4-nya 10 Newton, jarak AD itu 4 tambah 2, 6. Dan berarti 4 kali 2 ini 8, dikurang 15, ditambah 60 gitu. Berarti ini 60 tambah 8 tuh 68 ya, dikurang 15, maka ini hasilnya adalah 53 Newton meter. Jadi jawabannya yang D. Soal 7. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per second. Dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per second. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola kira-kira sama dengan... Oke, ini kan masuknya berarti gerak parabola ya. Gerak parabola itu gabungan antara vektor dan GLBB sebenarnya. Jadi di sini ada kecepatan awal, dia V0 gitu kan. Kemudian di sini arah sumbu X itu ada Vx, dan arah sumbu Y di sini ada Vy. Nah, soalnya bilang ketika ketinggiannya 9,1 meter, misalnya di sini lah. Ya, kan belum nyampe tuh. Belum nyampe puncak. Jadi ketika ketinggiannya 9,1 meter di sini, nah kecepatan arah X-nya, Vx-nya itu adalah 7,6 meter per second gitu ya. Sedangkan kecepatan arah sumbu Y-nya itu sama dengan 6,1 meter per second. Tadi kan saya bilang gerak parabola itu sebenarnya gabungan antara GLBB dengan vektor gitu. Jadi untuk Vy, kalau di GLBB kan gini ya rumusnya. V sama dengan V0 dikurang GT gitu ya. Jadi GLBB untuk gerak vertikal ke atas. Nah, ini karena arah sumbu Y berarti dia V0-nya gini. Nah, ini dikonversi jadinya Vy sama dengan V0 sin theta dikurang GT gitu. Untuk yang rumus kedua juga gitu. Vy kuadrat berarti sama dengan V0 kuadrat gitu kan ya. V0Y kuadrat jadinya V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurang 2GH. Gitu. Nah, untuk rumus yang ketiga juga sama. Cuman karena dia di sini nyarinya ketinggian maksimum, Hmax itu sama dengan V0 kuadrat sin
kuadrat theta per 2G. Gitu kan ya untuk H max. Nah, berarti kita butuh ini nih, si V0 kuadrat sin kuadrat theta, didapetinnya dari yang ini. Gitu. Jadi si 2GH-nya pindah, berarti kan gini. VY kuadrat itu ditambah 2GH gitu ya, sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta gitu kan. Otomatis untuk mencari si H max-nya itu sama dengan, boleh diganti kan ini ya, V0 kuadrat sin kuadrat theta-nya itu adalah VY kuadrat ditambah 2GH dibagi 2G, terus tinggal dimasukin angkanya. VY itu tadi 6,1 ya, 6,1 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 dikali ketinggiannya tadi 9,1, lalu dibagi lagi 2 kali 9,8. Ini nanti hasilnya adalah 10,99 meter. Nah, ini dibulatkan menjadi 11 meter. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 8, diketahui percepatan sistem adalah A sistem, percepatan gravitasi adalah G, dan tegangan tali adalah T. Besar percepatan balok A adalah, gambarnya gini masih sederhana ya, ini biasa, dan mejanya juga licin. Berarti untuk percepatan sistemnya, ini adalah berat benda B, gitu ya, per massa A ditambah massa B. Nah, dengan berat B berarti itu massa B dikali gravitasi per massa A ditambah massa B, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 9, sebanyak 150 gram air panas bersuhu 100 derajat Celcius ditambahkan ke dalam bejana berisi 300 gram air yang suhunya 10 derajat Celcius sampai campuran itu mencapai keseimbangan termal. Suhu campuran saat mencapai keseimbangan termal adalah, oke, jadi campurannya tuh misalnya gini. Pertama di atas ini karena suhunya lebih tinggi, jadi saya bikinnya di atas itu ada 150 gram air panas bersuhu 100 derajat Celcius gitu ya. Sedangkan di bawah sini yang suhunya lebih rendah itu ada 300 gram air suhunya 10 derajat Celcius gitu ya. Nanti kan mereka bercampur tuh. Ketika bercampur ini pasti suhunya bakalan turun gitu ya. Yang ini suhunya lama-lama naik sampai mencapai kesetimbangan. Berarti suhu campuran itu sama, yaitu si T-nya gitu. Nah, ini tuh yang 100 derajat Celcius ini otomatis melepas kalor ya. Ini anggaplah Q1, yang di sini adalah Q2. Nah, Q1 harus sama dengan Q2, itu konsep asas Black kan. Q1 harus sama dengan Q2. Q-nya pakai apa? Pakai MC delta T. MC delta T untuk yang satu itu harus sama dengan MC kali delta T untuk yang kedua gitu. Nah, karena ini sama-sama air, berarti kalor jenisnya boleh dicoret ya. Sedangkan untuk masanya mah kan beda. Yang pertama tadi masanya adalah 150 gram dikali perubahan suhunya itu yang tadinya 100 turun jadi T. Berarti di sini 100 dikurang T. Gitu. Sedangkan yang kedua masanya adalah 300 gram. Berarti 300 dikali perubahan suhunya 10 derajat Celcius naik jadi T ya. Berarti T dikurang 10 derajat gitu. Yang bisa disederhanain, ini 300 bisa dibagi 150 ya. Ini 2. Berarti 100 dikurang T sama dengan ini 2 kali T, 2T dikurang 2 kali 10, 20. Oke, selanjutnya ini bisa pindah ruas, yang min 20-nya pindah ke kiri, berarti di sini jadi 100 ditambah 20 ya. Ini sama dengan 2T, terus pindah jadi ditambah T. Berarti 120 sama dengan 3T ya, berarti T sama dengan 120 bagi 3, yaitu 40 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang D. Nomor 10. Percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 12 kali percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jika jari-jari planet X adalah setengah kali jari-jari bumi, maka massa planet X adalah... Oke, ini ngitungnya masih sama ya, jadi pakai perbandingan percepatan gravitasi. Dari soal ini katanya gravitasi planet X itu sama dengan 12 kali
dari gravitasi di permukaan bumi gitu kan. Artinya Gx banding Gb itu adalah 12 banding 1 gitu ya. Terus jari-jari planet X katanya Rx sama dengan setengah dari jari-jari bumi. Berarti jari-jari X banding jari-jari bumi itu adalah 1 banding 2 gitu. Nah, ini tinggal dimasukin berarti ke sini. Gx per Gb itu tadi 12 banding 1, berarti 12 per 1 ini ya. Itu sama dengan masa X-nya kita nggak tahu, per masa buminya itu dikali jari-jari B banding jari-jari X. Tadi kan X per B nih, ini 1 banding 2, berarti kalau di sini dibalik ya. 2 banding 1 itu dikuadratin. Berarti 12 per 1 sama dengan, ini 2 kuadrat itu 4, berarti 4 kali masa X per masa bumi. Gitu, berarti ini kali silang ya, sini 12 masa bumi sama dengan 4 masa X. Gitu. Otomatis di sini masa planet X-nya adalah 12 per 4 dari masa bumi. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali masa bumi. Jawabannya